Oke. Ingat ya, salam pramuka itu adalah salam yang disampaikan dari anggota pramuka ke anggota pramuka lainnya. Jadi ketika ada salam pramuka yang disalamkan harus menjawab salam Allahu Akbar. Sebenarnya salam secara umum ya, salam cukup salam, tapi kita sepakat pramuka SCT tambah dengan Allahu Akbar. Salam Allahu Akbar. Bisa? Salam pramuka. Salam alhamdulillah dari seluruh penjuru Indonesia, Sabah sampai Merauke ya. Bisa, ada Jadi selama Zoom tidak ada yang mematikan kameranya. Ya, tidak ada yang mematikan kameranya. Kamera baru masuk. Dan apa namanya adik-adik semuanya dengan baik, duduknya yang baik, terus tidak ada yang sambil tiduran, tidak ada yang sambil berdiri. Ya, baik. Dan silakan nanti perlu sampaikan nanti ada kuis dan nanti yang bisa menjawab akan kita berikan hadiah ya, hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab kuis yang kita berikan. Dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa dipahami, silakan siap paham. Ya, bisa dipahami? Siap paham. Jawabannya siap paham. Sekarang ya, bisa dipahami? Paham. Kembali jelaskan. Jadi dari panitia akan menentukan. Jadi nanti saat materi sedang disampaikan, mic akan kita matikan, hanya pemateri saja yang aktif mic-nya. Kok mic-nya nggak bisa nyala? Karena kita mengaktifkan. Oke, sementara kita masih nyalakan nih. Oke, sudah masuk. Alhamdulillah 112, 113, serta ya. Masuk. Kelas 5 seharusnya pesertanya kurang lebih sampai 200 ya. Nah, 200. Sebentar ya. Ambil gambar monggo Bapak Sal boleh share screen ya. Iya, pakai batu ya Allah. Kancing bisa. Gak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Pak. Suaranya Pak. Suaranya kecil. Listriknya mati. Listrik. Wow. Irul. Biar nanti aku nggak usah ikut. Ini ada buat kita juga. Irul. Seneng dah. Irul. Fadil. Bagus.
Mic-nya pada mati, mic-nya biar kedengeran. Udah mati. Ada suaranya banget. Makanya yang belum mic-nya dimatiin, matiin. Berisik. Matiin. Kasih mama ngalawin matiin. Lero. Udah lu juga. Pak. Dikunci aja, Pak. Lero. Weh, bocil kelas 4 jangan berisik, weh. Weh, ini sponsor pesantren. Weh, bocil kelas 4 di mana, coy? Berisik bocil alam. Tidak berisik, weh. Bagus, diem, bagus. Weh, masih berisik, Pak. Ya, siap. Marah, Bos. Ada yang masih berisik, Pak. Oh, oke, siap. Udah ya, aman. Oke. Alhamdulillah sudah masuk 140 peserta ya. 10 lagi ya kita tambah. Ya, 10 lagi baru kita mulai. Oke, 10 lagi alhamdulillah. 1 nambah karena biar lanjut. Cek. Suara Faisal ada? Ada. Oke. 5 orang lagi ya, 5 peserta lagi kita mulai. Pak Faisal ulangi lagi tadi informasi sebelum kita mulai materi. Jangan lupa bahwasanya nanti silakan adik-adik semuanya untuk mendokumentasikan saat mengikuti materi ya, didokumentasikan. Terus alhamdulillah yang tadi Pak Faisal sudah atur untuk keamanannya, jadi tidak ada yang bisa ngechat kecuali nanti saat tanya jawab ya bisa ngechat dan tidak ada bisa yang menyalakan mic kecuali kita sebagai host nanti atau pemateri ya MC. Nah nanti silakan adik-adik semuanya materi yang penting, informasi yang penting nanti silakan dicatat karena nanti kita ada tanya jawab dan tanya jawabnya insya Allah akan kita siapkan hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dari kami, kakak-kakak pembina yang ada di sini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siap? Paham? Oke, mantap. Fatih, mantap Fatih kamu. Sambil makan permen. Siap. Oke, nah ini Pak Faisal masih pracara ya sebelum acara masuk ya. Sudah tersambung dengan Kak Ridwan di Kamboja? Halo, Kak. Oh, Masya Allah. Suara saya terdengar. Gimana di Kamboja aman? Di Kamboja, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong di Kamboja udah nggak ada corona ya? Di Kamboja masih ada corona, Pak Pe. Oh ya, jadi masih tetap masih jaga protokol kesehatan ya. Nah. Di sana gimana di Jerman, Kak Pe? Alhamdulillah di Jerman aman, cuma nggak pernah nemu warung. Tidak ada warung Madura. Oke, Kak Ridwan udah siap? Siap, Kak Pe. Oke, Kak Ridwan, backgroundnya belum, Kak Ridwan? Belum dipasang? Tadi tolong. Bisa nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti saat tanya jawab, adik-adik sudah bisa memberikan emot up your hand bisa? Reaction raise hand bisa ya? Nah, dicoba. Oke, raise hand, raise hand. Nanti adik-adik yang ingin menjawab silakan raise hand menggunakan reaction. Nanti reaction yang paling cepat kan itu nanti terlihat di room kita nanti berarti yang paling tinggi adalah yang paling cepat mengangkat tangan. Oke, bisa dipahami? Nah, di sini kan ada 4 kelas 4 kelas dan kelas 5 4 kelas ya. Jadi ada 8 hadiah. Ya, 8 hadiah buat adik-adik semuanya. Per kelas akan kita berikan kesempatan. Oke, sekarang boleh di lower hand. Silakan di lower hand. Tangannya diturunkan. Lower hand. Sudah? Lower hand. Tidak ada raise hand lagi. Silakan turun. Oke.
Alhamdulillah sudah 162 masuk nih. Kak Ridwan sudah bisa, Kak Ridwan? Kak Ridwan? Wah, ini mungkin di Kamboja sinyalnya kurang baik. Hadir kami, hadir. Oh, ada, alhamdulillah. Oke, Kak Ridwan sudah siap, Kak Agus juga sudah siap. Jadi Pak Faisal berikan kepada Kak Ridwan waktu dan tempat, kami persilakan. Terima kasih Kak Fei. Suara Kak Ridwan kedengeran ya? Ya, kalau kedengeran angkat jempol lah, angkat jempol. Oke, udah pada makan malam semuanya? Udah ya, alhamdulillah. Oke. Aduh, ada kafe lewat. Katanya lagi di Jerman. Oke. Baiklah, adik-adik semuanya yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Kak Ridwan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Unit SDT Losnidikia Ibu Endang Tridika SPD yang tadi sore sudah membersamai kita semuanya. Alhamdulillah sudah memberikan sambutan untuk kita semuanya, serta yang sama-sama kami hormati pemateri kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kak Agus Riono. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Agus. Belum ada ininya nih. Kak Agus masih soalnya karena ini ya beda negara. Tapi sudah tampil ya di tengah-tengah kita semuanya. Baik. Oke. Cek Pak Ridwan. Udah. Ya. Assalamualaikum Kak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir, mudah-mudahan sehat selalu Kak Agus. Alhamdulillah sudah tengah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh panitia virtual yang mudah-mudahan guru-guru kita semuanya, kakak pembina, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Dan adik-adik semuanya yang alhamdulillah, wah kayaknya masih pada semangat semuanya ya. Tangan angkat tuh, semangat. Ada kelas 4 yang hari ini baru pertama kali mengikuti mabit virtual ya. Jadi Pak Ridwan akan jelaskan lagi untuk tidak mencoret-coret layar dan tidak membuat gaduh di room Zoom ini ya. Jadi tetap dengarkan baik-baik materi yang akan disampaikan. Hafiz. Ya, jangan disimak ya. Nah, Hafiz ya. Oke. Disebut kehadirat ya Robi atas segala limpahan pada kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan mabit meski secara virtual atau online lewat Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat kita karena insya Allah nanti juga pada subuh kita juga ada akan Zoom lagi. Jadi kita akan membersamai kalian semuanya. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan di mabit yang berikutnya kita bisa mabit secara offline atau tatap muka di kemudian harinya. Amin. Salawat serta salam kalau pula mereka sama-sama kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
beserta para sahabat dan terutama para keluarga Ahlul Bait serta para pengikutnya dan kita semua tentunya sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita termasuk umat yang diberi syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang saudara solihah, adik-adik semuanya, pada kesempatan malam hari ini langsung saja Pak Ridwan Kardan buka mabit kita, materi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kita sama-sama simak materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Siryono. Mohon untuk kepada Ananda sekali lagi untuk tidak membuat gaduh, tidak mencoret-coret layar dan tidak men-share chat di room Zoom, tidak chat di Zoom dengan kata-kata kasar ataupun kata-kata kotor yang lainnya agar kita bisa mengikuti acara ini dengan hikmat ya. Paham ya? Kalau paham angkat jempolnya semuanya. Ya, alhamdulillah ya semuanya ya. Sehat. Baiklah, kepada guru kita Kak Agus Siryono, kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Silakan Kak Agus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ridwan. Anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesempatan malam yang berbahagia ini di hari yang penuh barokah ini, yaitu di hari Jumat ya, malam Sabtu, kita dipertemukan oleh Allah yaitu dalam rangka untuk melaksanakan agenda dari sekolah kita, yaitu pramuka. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kepada umatnya yang mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oh boleh, walaupun nggak ada suara ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, yeah. Mantap, baik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum dilanjutkan, tadi sudah dibuka ya dengan baca basmalah Kak Ridwan, tapi sebelumnya baik. Karena ini masih berkaitan dengan pramuka, coba semuanya 2 kali tepuk pramuka. Baik, ada yang mengikuti, ada juga yang belum mengikuti. Insya Allah nanti dari panitia akan diperhatikan ya siapa peserta yang paling aktif. Jadi tidak sambil main-main. Baik. Anak-anak sekalian, nah ada satu tepuk lagi nanti bisa diikutin ya. Ini kalau malam hari biasanya keluar bintangnya. Baik, begini. Tepuk bintang. Kerlap-kerlip. Kerlap-kerlip. Baik. Coba semuanya ikutin ya. Tepuk bintang. Kerlip.
Perlap, perlip. Masya Allah. Baik. Kita masuk ke materi ya. Silakan Kak Nabila. Jadi materi kita pada kesempatan malam hari ini adalah menumbuhkan karakter melalui makna kemerdekaan. Jadi, tahun ini kita memperingati HUT RI yang ke-76. Alhamdulillah. Kemarin pada ikut lomba enggak? Ada yang mungkin yang lomba, ada juga yang tidak lomba. Baik, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Baik. Baik. Ya. Kenapa sih Kak kalau kita memperingati hari kemerdekaan? Karena Masya Allah ini ya. Karena ternyata kalau negara yang belum merdeka sedang melaksanakan sholat itu. Nah, kita masuk. Baik. Ada yang tahu nggak merdeka itu apa? Ya. Nah, merdeka mungkin dalam bahasa mudahnya adalah terbebas gitu ya, terbebas dari belenggu. Nah, emang kita pernah dibelenggu Bagus? Pernah. Kita tahu ya bahwasanya negara Indonesia itu pernah mengalami penjajahan itu lebih atau kurang lebih selama 350 tahun kurang lebih ya. Ya, kurang lebih berapa? 350 tahun. Jadi alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka. Nah, tadi merdeka adalah terbebas dari penjajahan. Ya, nah ini. Betul. Ya, lanjut tadi untuk ininya, Bu. Kak Nabila. Nah, merdeka dalam bahasa Sanskerta itu merdeka bermakna bebas, tidak bergantung atau independen. Di Kepulauan Indonesia istilahnya juga budak yang dimerdekakan. Baik, anak-anak sekalian, ada paling tidak ada 6 negara. Ini nanti boleh dicatat ya, ketika walaupun tidak ada di share screen-nya. Tidak ada di share screen, nanti akan mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicatat ya, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia. Baik, yang pertama adalah negara, iya betul sekali, Portugis. Portugis itu pernah menjajah negara kita, yaitu pada tahun 1511. Ya, 1511. Masya Allah ya. Sudah lama sekali, sudah hampir 500 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, itu negara yang pertama yang pernah menjajah negara kita. Yaitu apa tadi? Negara Portugis. Iya, betul sekali. Portugis. Baik. Yang kedua. Ya. Yang kedua adalah negara Spanyol. Negara Spanyol. Pak, kok di share screen-nya nggak ada? Nah, ini nanti tadi sengaja. Nanti buat pertanyaan siapa yang memperhatikan, siapa yang serius, insya Allah pasti bisa. Itu pernah juga masuk ke negara kita, Indonesia tercinta, yaitu pada tahun 1521. 1521. Iya, betul sekali. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi Portugis, yang kedua adalah Spanyol. Iya. Baik. Sekarang yang ketiga. Ayo, ada yang tahu nggak negara yang pernah menjajah Indonesia? Yaitu Perancis. Nah, Perancis sekarang padahal bolanya bagus ya. Nah, itu pada tahun 1808 negara Perancis pernah datang ke Indonesia. Untuk apa sih Pak Agus? Rata-rata untuk mengambil rempah-rempah yang ada di negara kita tercinta. Baik. Yang keempat,
itu negara yang ketiga yaitu negara Inggris. Nah, Inggris itu pada tahun 1811 negara Inggris pernah menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816, cuma sebentar, kurang lebih 5 tahun. Itu negara Inggris. Nah, negara berikutnya yang pernah menjajah Indonesia atau negara kita adalah negara Jepang. Negara Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, itu negara Jepang. Tadi yang keberapa? Negara yang kelima. Terakhir, negara yang pernah menjajah negara kita, yaitu ini yang paling lama, anak-anak sekalian, yaitu pasti sudah tahu. Huruf pertamanya B. Betul, yaitu negara Belanda. Negara Belanda itu hampir kurang lebih 3,5 abad menjajah bangsa Indonesia. Enak nggak ya Pak Agus dijajah? Enggak, tentunya tidak enak. Karena tidak bisa sekolah, tidak bisa sholat, tidak bisa mabit. Iya, karena nggak ada sekolah. Dulu adanya SR, sekolah rakyat. Itu pun hanya untuk anaknya orang tertentu atau mungkin yang punya kedudukan. Alhamdulillah sekarang kita di negara yang sudah merdeka yaitu Indonesia tercinta, kita bisa sekolah, bisa bermain walaupun sekarang daring ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan di bulan-bulan ke depan itu bisa dimulai offline walaupun belum 100% ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian untuk mengetahui kayak gimana sih kondisi waktu itu gitu ya. Karena anak-anak sekalian walaupun waktu itu sudah dideklarasikan atau sudah diproklamasikan, ternyata negara yang menjajah itu tidak ikhlas, tidak ridho kalau Indonesia merdeka. Mereka datang lagi pada kurang lebih bulan November. Nah, kita coba lihat kondisi waktu itu di pertempuran yang sangat hebat. Nah, ini arek-arek Surabaya dibantu oleh para pejuang yang lain walaupun dengan senjata yang sangat sederhana ya, yaitu bambu runcing, itu melawan tentara sekutu yang hadir, yang datang waktu itu di Surabaya. Dan Masya Allah para kiai, para ulama semuanya bersatu. Baik, coba kita lihat Kak untuk video atau film pertempuran atau di 10 November. Coba kita lihat. Ya, tunggu ya, insya Allah. Baik. Ya, kalau sekarang kita enak ya, tidak ada perang. Nah, Kak Nabila membantu. Kita lihat, kita saksikan dengan bersama gimana para pejuang itu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Silahkan Kak. Ya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, tentunya kita patut bersyukur dan juga berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah dengan ikhlas, dengan ridho, bahkan menyerahkan satu-satunya ya istilahnya nyawa mereka untuk berjuang melawan para penjajah. Nah, ya. Jadi kalau dulu tadi belum pakai senjata yang otomatis, walaupun yang para penjajah itu datang dengan senjata lengkap, tapi para pejuang mereka tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut gitu ya, karena mereka yakin bahwasanya berjuang untuk melawan penjajah adalah jihad fisabilillah, yaitu insya Allah pahalanya adalah surga. Ya. Ya, filmnya kita tunggu. Teng teng. Ya, baik. Saya yakin kalau mungkin anak-anak sekalian, mungkin kalau waktu itu ada gitu ya, karena waktu
itu di tahun 45, tepatnya di 10 November itu para kiai ataupun para ulama menyerukan untuk seruhan jihad. Jadi yang wilayah di sekitar 90 km ya dari Surabaya waktu itu semuanya wajib untuk ikut berjuang, untuk ikut berperang ya. Baik. Bisa? Atau kita lanjutkan saja kalau belum bisa? Alhamdulillah. Oh, ada. Nah. Untuk share-nya gimana? Ya. Bentar ya. Ada? Nah, Masya Allah. Kita lihat. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet dan memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengan pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebak, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjebak di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan kejalanan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengan mewakili negara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris,
Baik, anak sekalian, luar biasa ya pertemuan yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November yang saat ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Baik, jadi anak sekalian, setelah melihat video tadi, tentunya kita bisa banyak sekali mengambil ibrah ataupun pelajaran bahwasanya dulu para pejuang, dulu para pahlawan, mereka dengan semangat yang luar biasa, mereka melawan para penjajah yang mau datang lagi ke Indonesia. Baik, untuk selanjutnya, next screen-nya. Baik. Makna kemerdekaan yang pertama adalah bukan akhir dari perjuangan. Perjuangan panjang yang dilakukan para pahlawan bangsa selama kurang lebih 30 tahun. Mereka rela meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa dalam melawan penjajah untuk kembali mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Itu makna kemerdekaan yang pertama, yaitu bukan akhir dari perjuangan. Jadi kita harus tetap melanjutkan perjuangan dari para pahlawan, tentunya dengan cara yang berbeda. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah diusahakan oleh pahlawan kita terdahulu dapat dijadikan sebagai momen untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang memiliki tadi ya semangat bersatu itu luar biasa. Sering kita dengar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi dari Sabang sampai Merauke mereka meneriakkan nasionalisme yaitu dengan Aku Indonesia. Baik. Yang ketiga, makna kemerdekaan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa saling menghormati dan juga saling menghargai. Dengan kemerdekaan yang kita dapatkan, kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan dan menjaga negeri ini dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Makna dari menghargai dan menghormati juga dapat diartikan sebagai tidak membeda-bedakan agama, ras, suku dalam bermasyarakat dan berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Jadi anak-anak sekalian, makna kemerdekaan ini adalah harus saling menghargai dan menghormati. Apalagi kita hidup di Jakarta, di Tangerang ini, kita ketemu dengan banyak sekali suku-suku. Ada suku Jawa, suku Sunda, ada yang mungkin dari seberang ya, dari Lampung, dari Palembang, dari Papua. Nah, ketika mereka bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia, mereka adalah saudara kita semuanya. Baik, kita lanjut next yang berikutnya. Makna kemerdekaan yang berikutnya adalah ya. Baik, ya. Tadi ya kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Ya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, nah, nanti setelah materi yang sedikit ini ya, insya Allah karena ini masih penting, nanti akan ada video pentingnya bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Nah, kita lihat. Baik. Nah, ini nih ada Kak Adi punya video yang bagus tentang persatuan. Walaupun maaf semut itu kecil, tapi kalau bersatu bisa mengalahkan. Ya. Ya. Ini adalah, nah ini dia. Video kita lihat. Tring-tring.
Ulang. Screen yang berikutnya. Oh, nggak ada. Baik, anak-anak sekalian luar biasa ya ketika tadi kita lihat video dari yang pertama semut, Masya Allah. Penguin tadi. Penguin mau dimakan sama ikan hiu ketika mereka bersatu luar biasa bisa mengalahkan binatang yang jauh lebih besar. Nah itu makanya kapanpun dan dimanapun sampai ini ya kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, makna kemerdekaan yang keempat adalah bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang tidak dapat dipandang remeh. Terlepas dari berbagai masalah yang terjadi pada bangsa ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu optimis dan terus berjuang untuk memajukan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Jadi anak-anak sekalian, dengan menunjukkan prestasi yang nanti kalian bisa raih gitu ya, dengan belajar giat, mudah-mudahan nanti bisa ikut di ajang-ajang internasional, baik mungkin dari olahraga ataupun mungkin dari sains ataupun mungkin dari yang lain, kalian bisa mengikuti ajang yang ada di kancah internasional tentunya. Iya, nomor 6 Kak, betul. Nah, yang kelima, menandakan perjuangan yang kita lakukan akan lebih berat. Maksudnya gimana sih Pak Agus? Kalau dulu kan ngelawan penjajah gitu ya. Nah, pada saat ini juga banyak masyarakat yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bangsa. Hal semacam ini harus kita hindari. Seperti kutipan yang pernah dikatakan oleh Bung Karno. Kenal Bung Karno ya? Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu namanya Bung Karno. Seperti kutipan beliau bahwasanya perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Maksudnya Pak Agus? Nah, tentunya tadi kita harus semangat belajar, semangat berkorban tentunya ya. Pak, saya kan masih SD, ya Pak, melakukan hal-hal yang kecil, tapi insya Allah akan sangat bermanfaat. Baik, kita lanjutkan untuk ya screen berikutnya. Nah, tips untuk menumbuhkan karakter ataupun percaya diri kita ya, yang pertama adalah menghargai dirimu sendiri. Nah, ini harus bisa menghargai diri kita sendiri. Mungkin saat ini ada yang baru kelas 4, kelas 5 gitu ya. Itu tadi harus, oh, saya bisa begini Pak. Nah, itu harus tadi belajar menghargai diri sendiri. Yang kedua, bentuk prinsip dalam diri kita. Yang ketiga, mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Nah, tentunya ini tadi ya, tidak boleh semaunya. Maksudnya apa Pak Agus bisa mengendalikan diri? Saat ini godaannya adalah bermain gadget. Ada mungkin yang pegang HP dari pagi sampai malam, diambil sama orang tuanya marah. Nah, itu tidak boleh. Boleh megang HP mungkin ketika belajar, tapi harus dibatasi untuk yang mainnya ataupun
untuk main gamenya. Yang keempat, yang bisa menumbuhkan karakter kita adalah harus terus belajar. Nah, karena kita sebagai seorang muslim, tugas kita belajar mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Selama nafas masih di kandung badan, insya Allah kita harus tetap belajar. Emang Pak Agus masih belajar? Tentu. Pak Agus masih belajar, Kak Fe belajar, Kak Ridwan, Kak Adi semuanya, dan juga ibu guru semuanya juga masih belajar. Bahkan Kak Rohman sekarang pun masih mengambil S2. Pak, saya masih SD, Pak. Nggak apa-apa. Harus punya semangat yang tinggi. Pak, saya nanti pengen S3, nggak boleh. Kemarin Pak Agus ikut pelatihan itu ada ibu-ibu yang ngambil S3. Keren. Yang kelima, memperbaiki masa lalu. Mungkin kalau kemarin-kemarin anak-anak sekalian masih sering atau lebih lama main HP-nya, untuk kedepannya harus diperbaiki. Lebih lama untuk tilawahnya, membaca Al-Qur'annya, ataupun membaca buku pelajarannya. Jangan sampai bukunya ditumpuk. Akhirnya yang baca siapa? Cicak di dinding baca buku kita. Karena bukunya tidak pernah dibaca. Baik. Oke, yang keenam, memperhitungkan tindakan yang kita ambil. Jadi anak-anak sekalian, setiap kita adalah seorang pemimpin ya. Kalau ada pemimpin negara, Pak Presiden, pemimpin provinsi ada Pak Gubernur, ada Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah. Nah, ada juga mungkin Pak RW, Pak RT, ada kepala rumah tangga. Nah, kita sebagai anak juga sebagai pemimpin diri kita sendiri harus bertanggung jawab, memperhitungkan, oh kalau saya begini, nanti resikonya seperti apa, kita harus mulai belajar. Yang ketujuh, harus punya komitmen. Komitmen itu tadi, kita punya niatan ya, suatu saat pengen belajar ke Kairo Mesir, boleh. Itu harus diniatkan dari sekarang. Pak, jauh amat sih Pak, nggak apa-apa. Namanya menuntut ilmu kemanapun boleh ya, insya Allah. Bahkan salah satu ustadz kita yang di sini pun dulu sekolahnya atau kuliahnya di Madinah. Wih, keren banget, masya Allah. Kuliahnya di Madinah. Pak Agus kemarin juga dapat kabar ada juga yang sudah belajar anaknya. Bu Min di mana itu Pak? Di Turki, ada yang di Turki ya, masya Allah. Lulusan Latansa loh, ada yang di Turki, ada kemarin yang di Maroko. Masya Allah, keren-keren. Tentunya itu sangat penting sekali. Yang kedelapan adalah kedisiplinan, itu penting. Nah, rata-rata orang yang berhasil adalah orang yang disiplin. Karena apa? Disiplin belajarnya, disiplin sholatnya. Jangan sampai sudah kelas 4, kelas 5, sholatnya masih maaf bolong-bolong gitu ya. Pak, aku kan belum sunat. Hah? Sudah kelas 4 belum sunat. Boleh, nanti yang belum sunat bisa telepon ke Pak Agus orang tuanya. Nanti dipotong, nggak dikitan maksudnya. Disutan, insyaallah. Jangan sampai alasan belum sunat akhirnya nggak sholat. Oh no. Apalagi sekolah di kita loh. Iya. Pak Ridwan. Kak Ridwan mau sunat, janganlah. Aduh, jangan Kak Agus. Saya sudah sunat waktu SD. Anaknya. Iya, SD Kak Ridwan ya. Masya Allah. Yang ke-9, ini yang terakhir untuk menumbuhkan karakter kita adalah kita mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Contohnya apa? Ada yang mungkin pinter olahraga, tapi maaf mungkin ada di bahasanya agak kurang, nggak apa-apa. Olahraganya berarti yang harus ditingkatkan, seperti Kak Adi. Olahraga apa aja bisa. Benar, Kak Adi. Iya, nggak cuma di siang hari atau di pagi hari, malam hari juga olahraga. Iya. Futsal, berenang. Futsal ya, iya. Berenang di Cisadane katanya Kak Adi. Renang, masya Allah. Iya. Jadi harus bisa mengenali kelebihan dan kekurangan kita sehingga kita bisa meningkatkan apa istilahnya potensi diri kita sendiri. Nah, tadi ada yang mungkin alhamdulillah kemarin Pak Agus kelas 3 ada yang bahasa Inggrisnya jago, masya Allah. Mungkin suatu saat tadi bisa belajar ke luar negeri. Amin. Tentunya Pak Guru dan Bu Guru memang masih di Tangerang, Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau udah pulang dari sana main istilahnya silaturahim gitu ya, insya Allah pintu akan selalu
terbuka untuk kalian semuanya. Iya, pokoknya harus semangat, harus yang apa namanya kuat walaupun apapun tantangannya. Nah, ini ada satu lagi video yang luar biasa untuk memotivasi kita semuanya. Apapun tantangannya, apapun rintangannya harus kita hadapi, harus kita nikmati. Kok dinikmati? Iya, biar enak gitu ya walaupun berat. Ya, Kak Adi akan memutarkan satu video lagi. Ya, sabar ya, insya Allah ya. Pokoknya harus semangat. Nah, ya. Baik, sambil tadi. Iya, Masya Allah. Wait a minute. Sebentar, insya Allah. Volumenya. Ya. Putus-putus kan? Gak apa-apa. Baik anak-anak sekalian, Masya Allah ya. Jadi
Tadi kita sudah melihat bagaimana kita ketika menghadapi masalah harus tetap ataupun mungkin suatu saat ada mungkin kurang semangat belajarnya gitu ya. Tadi harus tetap optimis seperti yang tadi disampaikan oleh Allah bahwasanya satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan pasti nanti akan ada kemudahan. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini masih bertepatan juga dengan peringatan Hari Pramuka ya. Nah, nanti bisa ditanyakan sama kakak pembina Hari Pramuka tanggal berapa Kak Fai? 14 ya, baik. Anak-anak sekalian bisa dicatat bahwasanya Hari Pramuka adalah tanggal 14 Agustus. Bulan apa Pak? Agustus. Bulan Agustus. Pak, kenapa sih Pak kok kita harus ini Pramuka? Nah ini subhanallah luar biasa. Kalau dulu para pejuang berjuang mempertahankan, memperebutkan ataupun agar Indonesia merdeka, kita sebagai pelajar sekarang harus ikut berjuang juga yang pertama. Nah ini biar karakter kita terbentuk oleh ikut pramuka yang pertama supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah sudah berjanji bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, akan memberikan kemudahan dari segala hal yang dihadapi, dan juga akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kita sebagai anggota pramuka SIP Latan Satulikia harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana Pak Agus? Paling tidak, nah Pak Agus ketika offline dulu ya sering ingatkan harus senantiasa menjaga sholat 5 waktu, usahakan tepat waktu dan berjamaah di masjid kapanpun dan dimanapun selama masih sebelum disolat. Nah, kalau nggak mau sholat berarti nanti siap-siap untuk kita sholat kan bareng-bareng. Jangan sekarang Pak Agus, makanya harus sholat. Nah, biar disayang Allah dan Rasulullah. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Masya Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya tidak cuma ke manusia, ke alam pun harus cinta. Karena apa? Ketika kita sembarangan gitu ya, menebang pohon di hutan ataupun mungkin membuang sampah sembarangan, nanti efeknya atau akibatnya akan kembali ke kita sendiri. Nah, seperti juga yang dicontohkan oleh Rasulullah, kasih sayang sesama manusia. Pernah kita mendengar kisah bahwasanya Rasulullah itu setiap pagi datang ke pinggir pasar yang ada di Madinah untuk menyuapi seorang pengemis buta. Padahal waktu itu sang pengemis itu senantiasa menjelek-jelekkan Rasulullah dengan telaten, dengan sabar setiap hari memberikan makanan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Nah, sampai akhirnya suatu saat beberapa waktu Rasulullah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang pengemis tadi nunggu, kok nggak ada ya orang yang nyuapin aku kayak kemarin. Ternyata datanglah sahabat Abu Bakar, datang ke situ memberikan suapannya. Dia menyampaikan, ini siapa? Saya orang yang biasa datang ke sini. Pengemis tadi bilang, bukan kamu. Orang tersebut biasanya sayang. Dia memberikan dengan penuh kasih sayang. Ternyata beliau menyampaikan, wahai saudaraku, sesungguhnya orang yang selama ini engkau hina, selama ini engkau ejek, beliau adalah Rasulullah. Dan dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai saat itu sang pengemis buta tadi langsung menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Jadi harus kasih sayang. Yang besar sama yang kecil harus menyayangi. Kalau sama yang tua harus menghormati sama
ayah dan bundanya. Tidak boleh maaf berkata kasar, maaf marah-marah gitu ya, tidak boleh. Baik ke ayahnya, ke bundanya, ke gurunya, apalagi ya, ke kakeknya dan sebagainya. Pokoknya harus berkata yang baik. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Kalau dulu para pejuang berjuang melawan penjajah, kalau sekarang menjadi patriot yang sopan, berjuang belajar. Ketika maaf sopan itu mungkin lewat di depan gurunya, harus sambil permisi Pak, atau mungkin orang tua ya, jangan sampai malah lari di depan gurunya. Masya Allah. Yang keempat, harus patuh dan suka bermusyawarah. Ini bisa dimulai dari kelas 4, kelas 5, ketika memilih ketua kelas itu namanya bermusyawarah. Dipilih si A menjadi ketua. Nah, ketika sudah dipilih ketuanya harus ngikutin apa perintah ketua, karena ketua biasanya nanti perintah dari ibu wali kelas atau bapak wali kelasnya. Yang kelima, kita untuk menumbuhkan karakter ya, itu harus rela menolong dan juga sabar. Saat ini alhamdulillah kondisi pandemi sudah agak berkurang ya, tapi kemarin Masya Allah yang sebulan yang lalu kita mengalami hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Nah, terima kasih kemarin yang sudah ikut membantu ya, mendoakan salah satu pejuang kita juga, yaitu Ibu Guru yang Masya Allah setelah berjuang melawan COVID ternyata Allah lebih cinta kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Nisra Khairani ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Harus rajin. Mau online, mau offline, harus rajin, terampil dan juga gembira. Gembira itu kok senang. Karena apa? Ketika senang, ketika bahagia itu akan menerima pelajaran dengan mudah. Tapi kalau sedih, cemberut, cepetut gitu ya, wah itu boleh dibilang ilmu yang masuk tidak akan karena ada perisainya, ada penghalang. Yang ketujuh, mengingat waktu ya, hemat, cermat, dan haja. Masya Allah. Ini saat ini kita juga sudah diberikan canceling ya, mudah-mudahan nanti bisa diaktifkan lagi. Hemat, maksudnya tidak boros. Dikasih uang 10.000, yang dijajan berapa? Beceng, atau mungkin 2.000, yang sisanya ditabung atau mungkin diinfakkan. Kemarin Pak Agus luar biasa. Pas ngajar kelas 3, baru kelas 3 anak-anak sekalian, itu hitung-hitungan 1 sampai 10, bahkan sampai 1 miliar. Ketika Pak Agus tanya, Dek, kalau kamu punya uang 1 miliar, apa yang kamu lakukan? Temennya jawab, beli rumah, pergi umroh, bagus. Ada yang beli apalah macam. Tapi ada satu anak yang bagus, Masya Allah, ternyuh gitu ya, padahal baru kelas 3. Ketika ditanya, kalau kamu Anin, buat disodakohkan, Masya Allah, disodakohkan. Ya, di semuanya, iya semuanya. Kenapa kok disedekahin, disodakohkan? Anak tersebut menjawab, Masya Allah, yang bikin nak jelek gitu ya. Nanti Allah akan memberikan rezeki yang berlipat ganda ataupun lebih dari ini. Masya Allah. Mungkin gurunya aja kalah ya, 1 miliar disediakan semua. Wah, mikirnya pakai garu-garu kepala ya. Belum bisa semuanya. Baik. Yang ke-8, disiplin, berani, dan juga setia. Tadi ya. Ketika kita pengen menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, berkarakter, harus disiplin, berani, dan setia. Maksudnya, masuk jam 7, contohnya ya ketika nanti mungkin udah offline, usahakan sebelum jam 7 sudah hadir, ataupun paling tidak jam 7. Bangun, disiplin, jam 4:30 atau mungkin jam 4 sholat tahajud dulu. Tidurnya juga tidak boleh terlalu malam. Jangan sampai pegang HP gitu ya, sampai pura-pura tidur di kamarnya sendiri, ditutup, lampunya dimatiin. Ternyata tidak disiplin, akhirnya bangunnya kesiangan. Tidak boleh seperti itu. Yang ke-9, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Kasih amanah harus
bisa dipercaya dan juga bertanggung jawab, karena ketika mungkin kita dikasih amanah dan kita khianat, nah mohon maaf, ini tidak ada yang jual lagi. Kepercayaan itu tidak ada yang menjual. Jadi harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari orang, maaf, dikasih amanah oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh temannya, itu harus tadi harus dipegang sekuat tenaga. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maksudnya di sini adalah harus berpikir yang bersih pun dengan ucapan kita. Ucapan kita adalah doa. Banyak sekali, maaf, pernah kita lihat ya, mungkin beberapa pemuda yang waktu itu sedang naik mobil, bercanda di mobil. Wah, ini kalau tabrakan, tidak selang lama ternyata benar terjadi tabrakan yang Masya Allah semuanya sampai meninggal. Makanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar harus bisa menjaga perkataannya. Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya banyak orang yang masuk surga karena perkataannya, yaitu senantiasa perkataan yang baik. Tapi ada juga ya masuk neraka karena tidak bisa menjaga perkataannya ataupun mulutnya. Sering disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita bahwasanya kul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam, karena diam itu adalah emas. Nah, jadi itu anak-anak sekalian yang Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi Pak Agus sampaikan. Mungkin Pak Agus bacakan sekali lagi ya, untuk menumbuhkan karakter ini Insya Allah semuanya sudah hafal, walaupun sudah lama nggak pramuka. Tentunya kangen ya sama Kak Fe ya, Insya Allah. Biasanya siang-siang kita pramuka di bawah sinar matahari yang sangat terang gitu ya. Nah, Masya Allah, sekarang online ya apa-apa. Jadi yang pertama, takwa ini Masya Allah luar biasa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ataupun ini sangat penting karena ini adalah nanti yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang paling baik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa kita kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta alam tadi sudah ya. Bahwasanya kita harus mencintai alam, harus kasih sayang, baik ke kucing gitu ya, nggak boleh lihat kucing kita tendang-tendang buat mainan, nggak boleh. Tapi kalau perlu kita kasih makan, kita sayang gitu ya. Nah, yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Harus sopan, tapi juga, nah kalau orang Jawa, musuh tidak dicari, kalau ketemu jangan lari, tapi nggak usah berantem lah ya, masa sama temannya berantem. Baik, yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Masya Allah. Ini salah satu menolong ini, ada sebuah hadis menyampaikan bahwasanya barang siapa yang menolong saudaranya satu hari, contohnya nih mungkin Kak Ridwan punya hajat, donasi anaknya. Nah, yang dekat siapa? Kak Adi. Nah, bantuin seharian itu lebih baik daripada itikaf selama 30 hari di Masjid Nabawi, di Masjidnya Rasulullah. Berarti pahalanya lebih dari ini ya, itikaf ya Pak Agus ya? Ya betul, itikaf selama 30 hari di Masjidil Haram. Insyaallah. Kak Ridwan mudah-mudahan nanti bisa itikaf. Amin ya Allah, bisa menginjakan kaki di anak-anak semuanya. Baik. Itu tadi menolong, karena kita juga harus yakin bahwasanya barang siapa menolong saudaranya di dunia, maka Allah akan menolongnya nanti kelak di akhirat. Dan waktu itu tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal-amal kita. Yang keenam, rajin, terampil, dan
rajin, harus terampil ya istilahnya, dan gembira, senang, bahagia. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Jadi tentunya kita sebagai warga negara harus setia. Nah, Indonesia merdeka gitu ya. NKRI harga mati, masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ya. Jadi harus setia kepada falsafah bangsa Indonesia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Walaupun maaf, ini bisa dilatih dari sekarang, anak-anak sekalian, walaupun masih kelas 4 gitu ya, itu bisa dilatih. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Masya Allah. Kayaknya masih ada screen yang lain. Kayaknya Pak, kemarin kita lihat para pimpinan kita yang pernah memimpin Indonesia. Siapa? Pak Presiden kita dari pertama ada Pak? Ada ya? Coba kita lihat dulu. Ya, yang itu Pak. Pak Presiden di screen. Nah, Pak Presiden. Ya, coba Kak, kita lihat Kak. Kita kenal ya. Kita kenalkan para pimpinan yang pernah memimpin Indonesia atau Republik Indonesia dari presiden yang pertama sampai sekarang. Nih, Masya Allah. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau menghargai pesaing, bersikap kesatria, mengakui kehebatan kompetitor, dan belajar dari pesaing akan memperkuat karakter seorang pemimpin. Dan yang sering kita ingat dari pesan beliau adalah, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku rubah dunia. Masya Allah. Ini presiden sekaligus proklamator bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Soeharto. Masya Allah, Bapak Haji Muhammad Soeharto. Beliau memiliki rasa kehormatan diri dan disiplin pribadi, serta bertanggung jawab penuh atas semua tindakan yang dilakukan. Pak Habibie, mungkin semuanya sudah kenal ya. Masya Allah, beliau satu-satunya, mungkin ya salah satu yang bisa membuat pesawat terbang. Beliau adalah presiden yang ketiga. Masya Allah, cerdas, teliti, dan tangguh sehingga mampu bekerja secara profesional. Hasil kerjanya haruslah membawa manfaat bagi dirinya, keluarga, dan juga masyarakat. Nanti bisa belajar. Pak Habibie masih ada kan ya Pak? Sudah meninggal, Masya Allah. Sudah meninggal ya Pak. Lupa Pak, Masya Allah. Iya. Mohon maaf. Kita lanjutkan presiden yang keempat. Gambarnya Kak Adi. Aduh, Masya Allah. Bukan. Ini namanya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kesadaran diri sendiri, seorang pemimpin harus jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, jujur terhadap kekuatan kelemahan diri, dan juga mau berusaha untuk memperbaikinya. Itu Bapak kelima ini Mas Presiden Putri Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu presiden yang kelima. Ya, presiden kelima. Memperlakukan orang lain atas dasar persamaan derajat serta memiliki empati terhadap bawahannya secara tulus. Ini yang keenam, yaitu Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang keenam. Terbuka dengan ide-ide opini atau saran dari sikap terbuka, open minded, orang tidak akan ragu dalam menyampaikan gagasan-gagasannya dan tetap hormat kepada pemimpinnya. Masya Allah. SBY masih, Ibu Mega juga masih. Pak, boleh nggak berkunjung? Boleh. Gimana caranya? Pak, aku juga belum tahu. Nanti boleh tanya ke staf kepresidenan karena udah nggak di ini ya? Enggak ya Pak ya? Boleh kali di Jakarta kan Pak? Boleh. Boleh. Nanti Karidan boleh nyari infonya. Iya, bisa. Nah, yang presiden ke-7 ada siapa Kak Adi?
Gambarnya Masya Allah. Sudah hafal ya? Oh, di depan kita juga ada, yaitu Bapak Insinyur Bapak Haji Joko Widodo, Widodo. yaitu Presiden Indonesia yang ke-7. Semuanya senang sama beliau ketika kumpul karena apa? Sering bagi-bagi Bagi-bagi sembako. dan sepeda. 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 Yang luar biasa. Betul sekali. Ya. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mengutamakan teamwork kreatif dan juga inovatif. Itu presiden kita yang ke-7. Baik, anak-anakku sekalian, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita sama-sama nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Nanti Bapak Ibu juga boleh mengikuti. Siap, dan bagus. sambil ada yang bantalnya yang kelihatan, boleh sambil berdiri biar yang ngantuk. Ayo. Kita berdiri. Kita Habis nyanyi kita bagi-bagi hadiah ya Kak Agus ya. Masya Allah, siap. Kita bagi-bagi hadiah untuk 10 Ya, orang. yang di rumah Ya, juga untuk berdiri. 10 orang pemenang nanti ada voucher sebesar senilai Rp50.000. Voucher belanja di Selatan Samar. Masya Allah, barakallah. Jadi total hadiahnya hampir 1,5 juta. Masya Allah. Ya, untuk 10 orang. 10 orang. Sudah hafal ya? Satu Nusa Satu Bangsa, insya Allah. Baik, semuanya ikut nanti. Ini tim dokumentasi ada yang ambil tadi, Pak? Sudah ya? Baik. Oh, ada yang di sana. HP baru buat foto. Ya, ini Masya Allah anak-anak sekalian. Bisa Pak Agus informasikan ya, di sekolah ini luar biasa. Bapak Ibunya semangat, yang di rumah harus lebih semangat lagi. Iya. Ya, lagu yang nomor 4. Sabar ya. Walaupun nggak kedengaran nanti kelihatan siapa yang nyanyi dan siapa yang tidak nyanyi. Iya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bangsa dan bahasa kita. Allahu Akbar. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Itu tadi yang bisa Pak Agus sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan Pak Agus doakan kalian semuanya bisa menjadi pemimpin yang tangguh. Amin ya Allah. Beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Dan kalau sudah jadi Pak Bupati, jadi Mas Indra, jangan lupa. Ada Kak Ridwan, Kak Agus, Kak Adi, dan Kak Fei. Betul. Baik, terima kasih. Kurang lebih maaf apabila ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan tentunya dari kekurangan Kak Agus pribadi. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporin sama Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, bagus. Terima kasih banyak. Oke, Ananda yang solid dan solihah. Nah, Pak Agus tetap stay ya untuk memberikan pertanyaan untuk Ananda. Kita nih yang nunggu nih. Oke. Ada 8 pertanyaan
Ya, ada 8 pertanyaan untuk Anda semuanya. Ini untuk masing-masing setiap kelas. Jadi ada kelas 4 ya, ada 4 kelas, 4 kelas, kelas 5 4 kelas. Jadi satu kelas mengirim akan mendapatkan 1 voucher belanja di Sodakoma di Latan Samart sebesar 50.000. Jadi Kak Ridwan akan sebutin kelasnya ya. Jadi yang Kak Ridwan sebutin kelasnya, silakan raise hand, angkat tangan ya. Yang tidak disebutkan belum waktunya. Safira Oktaviani untuk menurunkan tangannya. Safira Oktaviani. Oke. Ya. Semuanya diturunkan. Oke. Belum waktunya. Nanti kalau misalkan Kak Ridwan bilang kelas Ibnu Batuta, nah baru hanya kelas Ibnu Batuta saja. Yang lain tidak boleh menjawab atau mengangkat tangan atau raise hand ya. Siap ya semuanya? Kalau siap angkat jempolnya. Oke, siap. Untuk kelas tolong turunkan tangannya. Hasbi Ibnu Khaldun. Gara-gara melihat elang. Elang tadi kemana? Elang. Ya. Bintang. Oke. Siap, bagus. Asyifa, siap. Untuk kelas 4. Kelas 4 dulu ya, kelas 4. Kelas 4 Al-Hawarizmi. Siap-siap, kelas 4 Al-Hawarizmi. Kelas 4 Al-Hawarizmi siap-siap. Untuk panitia untuk melihat dan mengecek siapa dari kelas Al-Hawarizmi. Ya. Pertanyaannya dulu. Silakan Kak Agus untuk memberikan pertanyaan pertama. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah disebutkan dulu bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negara lain. Tadi disebutkan ada 6. Nah, tolong sebutkan paling tidak ada 3 negara yang pernah menjajah Indonesia. Ya, silahkan. Oke, kelas Al-Hawarizmi. Aryo, kelas Al-Hawarizmi. Anda Muhammad Aryo, silakan silakan dihidupkan mikrofonnya. Muhammad Aryo dari Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi mana? Aryo mana Aryo? Aryo, silakan jawab Aryo. Hidupkan mikrofonnya. 3 negara yang pernah menjajah Indonesia. Hidupkan dulu mikrofonnya Aryo. Aryo, hidupkan dulu mikrofonnya. Bisa dibantu dari sini. Aryo, nyalain dulu hidup dari Aryo. Aryo lihat di situ di bawah ada speaker. Aryo hidupin ada speaker di situ. Udah? Aryo, silakan sebutin 3. Sebutin 3 Aryo. Yang bawah. Ya, apa Aryo? Yang pertama apa? Negara Perancis. Apa? Sebutkan 3 negara yang pernah menjajah Indonesia. Suaranya dikencengin Aryo. Boleh diketik? Bisa Aryo? Oke, diketik sama Aryo nih. Tolong aja kasih 5 aja, Pak. Tidak bisa kelas 5. Masih kelas 4. Oke, Aryo silakan ketik yuk. Saya aja, Pak, Tidak bisa. Saya aja, Pak. Nah, Mas Aryo lagi ngetik. Saya nggak nolak.
Jawabannya gampang, Pak. Enggak. Iya, sudah. Saya, Pak, saya. Sudah, tidak ada yang menjawab. Selain Mas Aryo. Saya, Pak. Betul, Pak, saya, Pak. Enggak, Saya juga, Pak. Silakan, Mas Aryo. Oke, Aryo mau jawab nih. Pak Agus. Ya. Spanyol, Belanda, dan Jepang. Benar nggak Pak Agus? Masalah Pak Agus? betul. Betul. Selamat Ananda. Selamat Ananda Aryo. Mendapatkan voucher senilai Rp50.000 nanti akan diserahkan kepada wali kelasnya. Oke. Selamat ya Ananda Aryo. Terima kasih Ananda Aryo. Oke, semuanya silakan. Kanabila di unmute semuanya. Oke, selanjutnya untuk kelas Ibnu Khaldun. Kelas 4 Ibnu Khaldun. Ya. Tidak ada yang mengangkat tangan atau di up hand. Kapan Pak Spanyol ngajarin itu Pak? Present, ya. Tidak ada yang mengangkat tangan atau tidak ada yang menghidupkan mikrofon selain kelasnya. Oke, siap. Silakan Pak Agus untuk memberikan pertanyaan yang kedua. Baik. Anak-anak sekalian, kalau tadi penjajah yang menjajah negara kita, sekarang tolong sebutkan pahlawan, mungkin yang tadi walaupun tidak bagus sebutkan di presentasi. Jangan masalah. Pahlawan nasional yang pernah berjuang melawan para penjajah. Asyik. Ya, pahlawan nasional. Ronaldo, Pak. Ada Ibnu Khaldun bukan? Saya, Bu. Saya, Pak, saya. Akan dipanggil oleh Kak Ridwan. Haidar, oke. Haidar Farid dari Ibnu Khaldun yang Oke, silakan Haidar. Haidar Ibnu Khaldun. Lama banget. Haidar Ibnu Khaldun. Makin. Lama amat tuh jawab, Wei. Yang lain tidak bersuara, nanti Ridwan tidak akan. Oke, silakan Mas Haidar. Mas Haidar, halo. Enggak yang di Hitungan kelima ya. Lu. Ih, kotak. 1. Mas Haidar, 1, 2. Haidar. Oke. Oke, selanjutnya Mas Haidar tidak memberikan respon. Angus lah. Angus. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Pertanyaan, oke. Silakan kelas Ibnu Khaldun. Yang lainnya angkat tangannya. Haidar, Jaki. Bentar ya, sebentar. Diangkat tangannya. Angkat tangannya di zoom ya, di zoom. Reset. Saya, Pak. Ibnu Khaldun, M. Rasya. Ini ada 3, Pak. Ibnu Khaldun. Jadi, Pak. Ada lagi. Bentar ya. 2 lagi nih. Nih, Rasya nih. M. Rasya yang mengangkat tangan di zoom. Saya, Pak. Di kamera ya, bukan di kamera tapi di zoom.
Rasya, silakan hidupkan mikrofonnya. Mikrofon di bawah. Apa? Ya, sip bawah. Nah, sip. Silakan Em Rasya. Silakan yang Rasya. Pak, berapa soal lagi, Pak? Ya, pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Saya, Pak, Sudirman. Yang lain tidak dijawab. Hanya kelas Ibu Hodun. Dilempar kelas 5 Imam Nawawi aja, Pak. Yang lain tidak berbicara. Coba, Pak. Rasya, 1, 2. Hangus. Oke. Nogoro. Fokus ya. Hangus itu ya, hangus. Hangus. Baik, anak kalian mohon untuk tetap tenang. Yang tidak disebut namanya. Oke, Ananda Zaki. Ananda Zaki. Ananda Zaki. Oke, silakan. Ananda Zaki jawab. Pahlawan nasional. Ki Hajar Dewantara. Jajar Diwantara. Jajar Dewantara. dan Diwantara, Jajar Diwantara. Bung Tomo. Pak Jaki, Pak. Oke, Jaki. Oke, Ki Hajar tadi. Ki Hajar Dewantara. Jajar Diwantara. Hajar. Bung Tomo. Suaranya kok beda ya? Siapa tadi? Tadi udah ngomong. Oke. Jajar Diwantara, saya. Iya, Ki Hajar Dewantara. Oke, Jaki selamat ya. Ananda Zaki, silakan nanti. Saya, Pak, yang jawab saya. Menghubungi wali kelas ya, Ananda Zaki. Oke, selanjutnya. Oke, Pak. Kurang. Untuk selanjutnya kelas Al Idrisi. Al Idrisi siap-siap. Al Idrisi siap-siap. Silakan Kak Agus untuk memberikan pertanyaan. Baik, anak Kelas sekalian. 5, kelas 5 tidak ada yang hidupkan mikrofonnya. Kelas 5 tahan dulu semuanya. Kalau menghidupkan mikrofonnya hadis ya. Ami. 5 nggak jadi nggak jadi di. Dengarkan pertanyaannya. Ami, ada kecelakaan apa sih, kawan? Oke, siapa Tes. nama pejuang Boy. tadi Nyambung memberikan nggak? pidato perjuangan? Ami, Yaitu kamu pada sudah memberikan pidato perjuangan. Soekarno-Hatta. Iya. Pak. Mikrofonnya dinyalain enggak? Siapa, Pak? Silakan. Ya. Nyalain Panji. Siapa? Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Benar gak Kak Agus? Belum tepat. Oke, selanjutnya tadi yang kedua. Sahnur yang kedua kalau nggak salah. Alima. Ananda Alima silakan menjawab.
Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, kurang tepat. Bung Hatta. Dengerin pertanyaannya. Bung Hatta. Tadi soalnya nggak kedengeran. Oh, Masya Allah. Baik. Pertanyaannya Pak Agus ulangi tadi ya Alima. Masih Alima. Siapa nama pejuang yang tadi memberikan semangat kepada bangsa Indonesia waktu melawan penjajah yang kedua, yaitu pada tanggal pertempuran 10 November yang terjadi di kota Surabaya yang tadi ada dalam video. Siapa? Silakan. Alima, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Alima. Siapa? Siapa Alima? Siapa? Nyerah. Selanjutnya, Hafiz Marwansyah. Hafiz. Oke, Fis, silakan jawab, Fis. Mic-nya hidupin, Fis. Mic-nya hidupin. Oke, sip. Siapa? Supratman. Supratman. Ya, masih kurang tepat. Belum tepat. Di kelas Al-Idris ini, masih kelas Al-Idris. Sahnur, Ananda Sahnur, silakan menjawab. Masih yang di Surabaya tadi. Ananda Sahnur. Sahnur, hidupkan mikrofonnya, Sahnur. Google. Sahnur ganteng. Ya, jawab. Ya, silakan. Siapa, Sahnur? Pertanyaannya, siapa pahlawan yang memimpin pidato motivasi semangat? Ya, Kak Agus ya? Iya. Di Surabaya, pada peperangan di Surabaya. Pada tanggal 10 November. Siapa, Sanur? Siapa ya? Siapa? Sutomo. Hah? Yang keras, Sanur? Yang keras? Sutomo. Bung? Bung Tomo. Bung Tomo. Bung Tomo. Oh iya. Alhamdulillah. Pak Ridwan lihat pipis Sanur doang yang maju-maju ini. Oke. Terima kasih Ananda Sanur. Benar ya, Kak Agus ya? Betul. Oke, silakan nanti hubungi wali kelasnya. Oke, selanjutnya untuk kelas Ibnu Batuta. Kelas Ibnu Batuta, turunkan semuanya tangan ya. Turunkan tangannya semuanya. Oke, siap. Ibnu Batuta, silakan Kak Agus untuk memberikan pertanyaan. Baik. Ibnu Batuta. Tolong sebutkan yaitu dasar dharma yang pertama. Cek. Silakan Ibnu Batuta. Up your hand. Resen, up Ibnu Batuta. Dijum. Dijum. Resen. Ibnu Batuta. Safalina Arianto Putri. Safalina, silakan Safalina untuk menghidupkan mikrofonnya. Dasar dharma ya. Takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Benar. Ya, 50.000. Voucher 50.000. Silakan nanti menghubungi Ibu Nani. Ya. Oke, kelas 4 berakhir. Selanjutnya kita lanjut kelas 5. Kelas 5 siap-siap. Kelas 5 Imam Ghazali. Siap-siap. Silakan Kak Agus untuk memberikan pertanyaannya. Baik, tadi kita sudah mengetahui arti atau makna kemerdekaan. Coba sebutkan
salah satu yaitu makna ataupun arti dari kemerdekaan. Silakan. Makna kemerdekaan, silakan. Imam Ghazali. Tata. Tata, silakan jawab. Tata, hidup Pak? Udah hidup ya? Iya? Yang kencang Tata suaranya. Berapa? Arti merdeka. Arti kemerdekaan satu saja. Satu saja. Terbebas dari Apa? penjajahan Belanda. Ulangi. Yang kencang. Terbebas dari belenggu. Terbebas dari Ya, belenggu Belanda. dari belenggu, Bagus. betul. Benar. Benar kalian. 50.000. Selamat. Buat 50.000 untuk Tata. Silakan menghubungi wali kelasnya, Ibu Nabila. Oke, terima kasih Mbak Tata. Oke, selanjutnya untuk kelas Imam Ahmad. Imam Ahmad siap-siap. Silakan Kak Agus untuk memberikan pertanyaan. Baik, Karizan. Kirain tadi kelas kata. Baik, tadi ada 9 tips menumbuhkan karakter ataupun pribadi kita biar kuat gitu ya. Tolong disebutkan 2 saja, yaitu tips menumbuhkan karakter. Ada 9 ya. Ya. Coba silahkan. Najwa Zaskia Safitri. Sebutkan 2 dari 9 tips. Silakan Ananda Najwa untuk menghidupkan mikrofonnya. 2 Mbak Najwa, silakan sebutkan. Belum. Oke, silakan Mbak Najwa. Belajar menghargai dirimu sendiri. Belajar menghargai dirimu sendiri. Yang kedua, Prinsip diri sendiri. ulangi. Bentuk prinsip diri sendiri. sendiri. Ya betul. Betul, Ananda Alhamdulillah. Najwa. Selamat Selamat, mendapatkan Bapak. voucher belanja 50.000. Silakan menghubungi wali kelasnya. Ibu siapa? Wali kelasnya Ibu Ripka. Oke, terima kasih Ananda Najwa. Selanjutnya untuk kelas Imam Ibnu Majah. Siap-siap, Imam Ibnu Majah. Silakan Kak Agus untuk memberikan pertanyaannya. Baik, ini pertanyaannya sangat mudah. Siapa Bapak Proklamator Bangsa Indonesia? Ya, Rifat. Bapak Proklamator Indonesia. Ananda Rifat sudah mengajukan tangan terlebih dahulu. Kayaknya kelas Ibnu Majah kurang tepat. Oke, silakan. Ananda Rifat. Hidupkan mikrofonnya. Silahkan dinyalakan. Silakan. Masya Allah. Soekarno-Hatta. Betul, Bapak. Benar nggak Kak Agus? Betul, selamat. Selamat. 50.000 rupiah voucher belanja. Terima kasih Ananda Rifat. Dan yang lainnya, terima kasih sudah mengangkat tangannya. Selanjutnya yang terakhir, kelas Imam Nawawi. Siap-siap kelas Imam Nawawi. Silakan Kak Agus untuk memberikan pertanyaan kepada kelas Imam Nawawi. Baik. Baik, anak sekalian. Siapa nama Presiden Republik Indonesia yang kedua? Yang kedua, Nail. Dia turun lagi. Siapa lagi? Rasya. Ya, silakan dinyalakan. Hey. Rasya, silakan. Siapa Ananda Dek? Rasya? Siapa Ananda Rasya? Soeharto. Bapak. Bapak Soeharto. Bapak Oke, Soeharto, betul nggak? selamat. Bapak Presiden. Mana Rasya? Selamat. Ya. 50.000, baca 20.000 ya. Alhamdulillah, luar biasa. Potong berdua sama Pak Ridwan ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Untuk yang belum mendapatkan voucher, masih ada 2 tersisa nanti untuk siapa yang terkreatif. Ya. Sekali lagi terima kasih antusias sekali Anda yang solihah di Mabit kali ini.
Sekali lagi Kak Agus, terima kasih banyak sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini tentang kemerdekaan, tentang kepramukaan, tentang kecintaan kita terhadap negara kita semuanya. Ya, baiklah, karena sudah menjelang malam, kita juga harus istirahat untuk nanti besok pagi mengikuti Zoom Kultum dan Almat Surat pagi. Terima kasih dari Bapak sekian. Mari sama-sama kita akhiri Zoom kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kita baca doa tidur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Pardoan. Sekian, mohon maaf. Oke, sekali lagi nanti pada subuh kita akan Zoom lagi ya. Semangat Zoom lagi untuk melaksanakan kultum dan almat surat pagi ya. Silakan istirahat, tidak ada yang begadang. Sholat malamnya jangan lupa tahajudnya ya, bersama-sama dengan ayah bundanya, dengan kakaknya, silahkan bersama-sama bareng, ajak adik-adiknya juga ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sholat berjamaah bareng. Terima kasih dari Parden. Sekian, wassalamualaikum. Oh iya, foto dulu, foto bersama. Parden tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Foto dulu, siap, screenshot. Kameranya hidupkan, oke. Hitungan ketiga ganteng ya. Hitungan ketiga kita. Hitungan. Pak Hari luar biasa Pak Hari. Oke, siap. Angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Ada 6 slide ya. 1, 2, 3. Tekrek. Sekali lagi. Yang kedua, sekali lagi. 1, 2, 3. Angkat jempol ya. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ada 2 juga tuh. 2, 3. Ya, yang kelima. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan meninggalkan Zoom. Terima kasih, silakan. Kalian luar biasa, silakan meninggalkan Zoom. Pari ganteng. Senyumnya, nah gitu dong Pari senyumnya. Ya. Rambutnya masih basah aja Pari rambutnya. Dadah. Aisyah bersama keluarga besar. Aisyah. Salam untuk Umi Abinya, Aisyah semuanya Umi. Lang sudah buka kacu. Lang, dadah Lang. Elsa semuanya, Caca. Elsa. Caca. Oke, silakan meninggalkan Zoom. Dede. Aisyah tuh adanya tuh ya. Ara, mana Ara? Ada mana Ara? Ara. Oke, silakan. Pak Hari ini ganteng loh hari ini. Pak Hari, Pardon pengen tahu minyak rambutnya Pak Hari ini. Dari tadi Zoom ya. Yang lain sibuk nyatet, Pak Hari sibukin belah tengah ini rambutnya. Luar biasa Pak Hari. Semangat pakai baju pramuka lengkap. Ya.
Nanti dikasih hadiah sama Pak Adi katanya. Ya, silakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Elsa, Bobo, Elsa. Alia, Arya, bingung keluar Zoom-nya. Ya, Alima masih nyerah Alima. Ada close.